Jumpa lagi dari BTV, jumpa lagi di Tajam Tanya Jawab Mantap. Iya, kali kita akan bahas mengenai banyak hal yang agak personal buat kami. Seperti misalnya, kenapa tempat syutingnya berbeda. Kemudian juga bagaimana caranya bisa diundang ke acara-acara luar negeri. Seperti yang kemarin kami ke Hawaii. Ya. Lalu ada lagi barang review. Kami dapat dari mana barang-barang review kami. Kemudian setelah barang review itu di-review, barangnya kemana? Lalu ada juga pertanyaan mengenai kenapa ada barang yang di-review dan ada yang tidak di-review. Dan kami juga akan bahas mengapa kami tidak bahas barang-barang yang cenderung tidak resmi. Oke, saya jawab pertanyaan pertama ya. Kenapa lokasi syutingnya beda? Kenapa sekarang ada di sini? Ya, sebetulnya kalau lihat ini saya ada tag biru di sini ya. Saya lagi masuk dalam karantina. Karantina 10 hari setelah kemarin liputan ke Amerika Serikat, tepatnya ke Hawaii dalam rangka Snapdragon Summit 2021. Ya, jadi memang setelah pulang kita harus dikarantina di sini selama 10 hari 9 malam ya. Jadi ya oke, karena nggak boleh kemana-mana, jadi ya kita syuting di sini aja. Sebetulnya udah disiapkan sih, jadi udah bawa mikrofon segala macam, memang udah disiapin supaya bisa tetap aktif dan kreatif walaupun dalam masa karantina ya. Oke, sama seperti di Hawaii, saya juga tetap akan syuting dibantu dengan smartphone aja karena lebih simpel aja. Ya, waktu di Hawaii saya kebetulan pakai Fold untuk vlogging, dan sekarang saya pakai S21 Ultra ini buat syutingnya, dan tetap dibantu dengan si Fold ini juga ya. Jadi semuanya kita keep sederhana aja supaya nggak terlalu rumit. Tapi kalau nanti misalnya terlihat butuh mirrorless, mungkin kita akan coba pasang mirrorless di sini. Cuman kayaknya saya akan prefer kayak gini aja, lebih santai kalau kayak begini. Nah, masih terkait soal pulang karantina, tentunya pulang karantina karena ada liputan ke luar negeri. Nah, banyak yang nanya, kalau liputan ke luar negeri itu biasanya bayar sendiri atau gimana? Oke, umumnya semua transportasi, akomodasi, dan lain-lain itu sudah disediakan oleh pengundang. Jadi misalnya Snapdragon yang ngundang atau Qualcomm yang ngundang, ya otomatis mereka yang nanggung kita untuk berangkat total ke luar negeri sampai pulangnya. Bahkan sampai ke karantinanya juga, ya. Karena ini kan efek samping dari berangkat ke sana gitu ya. Jadi pada dasarnya bentuk undangan ini adalah ajakan undangan untuk meliput. Jadi kami diberikan kebebasan untuk milih apa yang akan diliput di situ ya. Dan tentunya semua ditanggung oleh yang ngundang. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya yang muncul adalah kok bisa diundang seperti itu ya? Kan ada yang diundang, ada yang nggak diundang. Nah, kalau itu kriterianya tergantung pada pengundangnya sih ya. Tergantung pada pengundangnya dan tergantung pada yang diundang. Jadi kadang-kadang ada yang diundang tapi nggak tertarik karena kontennya mungkin nggak menarik gitu ya. Sama ada juga yang tidak diundang karena memang si pengundang atau yang punya acara memang merasa kurang pas ya. Jadi umumnya ini dilihat dari impact yang bisa diperoleh dengan mengundang media tersebut. Nah, kalau impact-nya cocok, biasanya pengundangnya suka tuh ngundang ya. Nah, saya itu ada juga yang namanya kecocokan dengan viewers yang diundang. Jadi harus cocok dong dengan viewers yang diundang ya. Karena misalnya nih Jagat Review biasa teknis gitu ya, agak susah kayaknya kita untuk dapat undangan dari produsen kecantikan misalnya, alat kecantikan agak kurang pas ya nggak? Kalian mau nonton kalau kita bahas alat kecantikan, kemungkinan besar nggak? Nah, itu yang namanya kecocokan terhadap viewers ya. Jadi ya ada kriteria tersendiri dari si pengundang tentunya. Nah, kemudian pertanyaan lain yang sering datang kita adalah barang review itu dapat dari mana? Oke, sebagian besar barang review untuk Jagat Review itu kami peroleh dari produsen. Kami jarang banget beli sendiri kecuali untuk yang alat-alat pengujiannya, kayak FLIR untuk mengukur suhu ya. Nah, itu kita beli sendiri. Tapi ya yang menarik adalah tanpa kita beli aja untuk saat ini ya, jadwal pengujian kita udah padat banget. Jadi kita jarang sekali mau iseng beli gitu. Biasanya sih barang-barang baru kita udah bisa colek produsen, kita mau dong pinjam, bisa disediain gitu ya. Alhamdulillah bisa seperti itu. Ya, tapi kadang ada sih yang kami beli, cuman memang itu nggak banyak, sama sekali nggak banyak untuk sekarang.
Nah, pertanyaan ini biasanya nyambung ke setelah selesai di-review, barangnya dijual kemana? Ini masih banyak ditanya ya. Oke, kita ulang lagi bahwa prinsip kami adalah sebisa mungkin barang yang di-review kalau tidak ditarik pulang, tidak diambil balik oleh si pemiliknya, itu tidak akan dijual. Karena kemungkinan besar kami juga butuh untuk konten ke depannya. Contoh nih, kita pernah nguji 5G di berbagai operator dan pada saat pengujian kita bawa banyak smartphone. Itu hanya bisa terjadi kalau misalnya kita tidak menjual smartphone yang dipinjamkan atau yang diberikan kita, smartphone yang diberikan kita nggak jual lagi gitu ya. Kita masih bisa pakai untuk pengujian lanjutan terus ke depannya. Seiring dengan 5G terus maju, itu kita pasti akan tetap mencoba menggunakan smartphone yang sudah pernah kita pegang atau yang ada di gudang kita juga ya. Dan pengujian prosesor misalnya, tentunya kan kita butuh prosesor lama untuk pembandingnya. Kalau misalnya udah kita jual prosesor lamanya gimana? Kita nggak bisa lihat perbandingan dengan prosesor yang baru. Nah, barang-barang seperti ini biasanya pada akhir nanti akan digunakan oleh tim sendiri, jadi semua tim kita bisa pakai barang yang mana yang dibutuhkan kalau memang itu memang tidak dipakai. Dan kalau misalnya banget ada barang-barang yang sudah tidak dibutuhkan untuk perbandingan, nggak dibutuhkan untuk database, dan nggak dipakai sama timnya juga, itu baru mungkin akan kita masukkan ke dalam giveaway kalau kita lagi mengadakan giveaway. Tapi itu tipis kemungkinannya. Terakhir giveaway 11 tahun. Atau yang 1 juta subscriber jagat, ya kan? Kita pernah selipin beberapa. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kok ada barang yang direview dan tidak direview? Oke, pada umumnya kami mereview barang produk itu macam-macam ya. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kami tidak mereview produk tertentu. Misalnya pada saat kami merasa bahwa produk itu tidak perlu direview karena reviewnya cenderung tidak banyak membantu calon konsumen. Contoh, kita udah bahas ya mengenai Apple. Produknya udah bagus. Mungkin nanti kalau produk Apple udah membingungkan seperti Windows dan produknya Android, jadi bingung mau milih yang mana nih dari sini apa sini gitu ya. Udah ngebingungin, mungkin. Dan kalau kita udah punya tim khusus buat itu, mungkin kita akan mulai nge-review. Tapi kalau untuk sekarang sih enggak. Terlalu gampang. Cari yang paling baru, yang paling mahal yang bisa kalian beli. Selesai. Karena bukan untuk diadu ke ekosistem sebelahnya. Ekosistem satu aja itu akan lebih enak makainya. Kemungkinan berikutnya adalah kalau produknya emang sangat-sangat tidak menarik buat kami ya. Jadi kalau memang nggak menarik banget atau ya terlalu tidak ada manfaatnya buat semua orang, bagi kami ya, menurut kami nggak ada sudut pandang yang menarik ya sama sekali, kami akan memilih untuk tidak mereviewnya bahkan jika ditawarkan. Dan kemungkinan yang lain adalah ya kita tidak nge-review karena kita sulit memperolehnya. Itu kemungkinan paling besar ya, kita sulit memperolehnya. Nah, kemungkinan lain yang membuat kita tidak mereviewnya adalah kalau produknya itu adalah produk non resmi, dan ini tentunya akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa Jagat Review tidak mereview barang yang tidak masuk secara resmi? Oke. Gini. Produk elektronik yang tidak masuk resmi, terutama kalau untuk smartphone, itu kita coba hindari karena ya layanan purna jualnya itu jelas akan kurang baik. Tidak ada perwakilan resmi, jadi akan susah untuk menjamin kalau terjadi ada kerusakan. Agak repot nanti jadinya ya. Lalu produk resmi untuk smartphone itu kan ada TKDN-nya atau ada kandungan lokalnya di situ ya. Nah, ini kandungan lokal harus terpenuhi supaya boleh jalan di Indonesia, supaya bisa aktif di Indonesia. Ini diperoleh dengan merakit di Indonesia ya, menggunakan komponen lokal atau memakai software dari developer lokal juga ya. Dan semua ini tentunya akan meningkatkan serapan pekerja lokal. Jadi banyak orang yang bisa bekerja, dan ini jumlahnya besar banget ya, besar banget. Ini membuka lapangan pekerjaan untuk buruh, untuk developer muda dan pekerja lain di jalur distribusinya juga tentunya ya, dan jalur retail juga, di penjualan juga ada, dan itu besar sekali. Itu belum ngitung soal bayar pajak. Belum itu soal bayar pajak. Tapi kalau yang itu sebetulnya pajak sih mirip-mirip dengan kalau ada yang impor terus dibayarin pajaknya, terus daftarin emailnya, ya mirip-mirip, sama-sama bayar pajak kalau situ. Yang beda itu adalah yang dukung industri dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Itu yang beda. Jadi kita tuh Jagat tuh cenderung memilih untuk bantu yang resmi-resmi dulu aja. Masalahnya kalau kami kebanyakan bahas yang non resmi, ntar HP yang diimpor perwakilan resmi atau yang dirakit di lokal itu jadi kehilangan pembeli, atau paling nggak sedikit pasti ada, tapi ya kita nggak mau ganggu pemasukan mereka yang lebih membutuhkan dan yang jumlahnya banyak itu, para buruh-buruh pabrik, para developer muda gitu ya. Kita nggak mau ganggu hajat hidup mereka tentunya.
Nah, semoga udah jelas pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab, dan sampai jumpa di Tajam berikutnya. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.